Selamat datang di GTA Creator Potret Podcast Teknik Elektro. Baik, di sesi ini kita akan membahas tentang pendidikan dengan bersamai oleh Prof. Dr. Agus Wiono SPD MPD. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Profesor Dr. Agus Wiono SPD MD adalah Wakil Dekan 1 dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Di sesi ini karena guncangnya tentang SPMB bagi mahasiswa baru yang akan masuk khususnya di jurusan Fakultas Teknik yang akan menempuh di jenjang baru yaitu menjadi mahasiswa. Menurut Prof sendiri bagaimana sistem untuk bisa mahasiswa baru yang masuk ke Fakultas Teknik? Menurut strategi apa yang akan diambil, Prof? Kiat-kiat ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya, ini kan seleksi mahasiswa baru ini ada beberapa skim ya. Skim pertama ini jalur prestasi, skim kedua ini jalur UTBK, Ya, Prof. dan skim ketiga ini jalur mandiri. Jadi yang jalur prestasi ini tentunya anak-anak ya harus mengumpulkan semua sertifikat-sertifikat prestasi dia, itu jangan sampai ketelisut atau tidak diupload karena dasar penilaiannya itu dari bukti-bukti pendukung prestasi. Sehingga Siapa? nanti bisa memilih prodi yang dikehendaki sesuai dengan harapannya. Itu yang jalur pertama. Untuk jalur SNMPB mungkin bisa disimak untuk para mahasiswa baru yang akan melanjutkan ke jenjang Fakultas Teknik, terutama di jurusan yang akan kalian masuki, yaitu semisal di Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya ada Prodi Teknik Elektro, Prodi dengan Teknik Mesin, dan Teknik Sipil, PKK, dan Informatika. Mungkin dari segmen selanjutnya yaitu jalur tes ataupun yang sekarang tenar-tenarnya yaitu SNPT 2025. Ya, memang kalau di Fakultas Teknik UNESA itu ada beberapa program studi yang bisa dipilih. Misalkan yang teknik murni itu ada teknik sipil, ada teknik mesin, ada teknik elektro, ada teknik informatika, ada sistem informatika. Yang jalur pendidikan ada pendidikan teknik elektro, ada pendidikan teknik informatika, ada pendidikan teknik bangunan, dan ada pendidikan teknik mesin, juga Ya, Bro. pendidikan teknik elektro. Kemudian ada jenjang S2. Jenjang S2 itu nanti ada teknik sipil, S2 teknik sipil, S2 teknik mesin, S2 teknik elektro, kemudian jenjang S2 pendidikan, itu tadi non pendidikan, hanya ada di S2 pendidikan teknik informatika dan S2 pendidikan teknik elektro. Nah, nanti akan muncul lagi pendidikan S2 PKK. Itu yang akan datang selanjutnya, Prof. Untuk S2 Yang PKK-nya PKK itu masih siap, Prof. belum masih proses, sudah Baik, Prof. kita usulkan. Kemungkinan untuk tata cara nilai skor buat tercapainya mahasiswa baru 2025 yang akan menjenjangkan di Fakultas Teknik, kemudian apa strategi Prof buat mereka bisa belajar efisien, buat fleksibel, bisa yakinlah untuk masuk di Fakultas Teknik, khususnya di Universitas Negeri Surabaya? Ya, sebetulnya kalau jenjang prestasi sudah kita sampaikan tadi di awal, itu memang harus data dukung prestasi dia selama ini itu harus diupload, jangan lupa. Kalau kita ngomong saya pernah juara satu provinsi apa gitu, tapi data dukungnya nggak ada, ya percuma juga, nggak akan pernah Nggak mendukung lolos. juga, Prof, ya? Iya. Nah, kemudian kalau jalur UTBK, saya rasa banyak lembaga-lembaga kursus ataupun soal-soal yang sudah pernah keluar, itu kita download, kita cari, itu bisa dipelajari. Jadi intinya yaitu belajar praktis saja toh. Baik, Prof. Juga mengikuti tryout mungkin, Prof, ya? Tryout Ya, yang ada gitu, Prof. tryout dan lain-lain sebagainya, termasuk untuk menghadapi
ujian masuk SPMB mandiri itu, seleksi penerimaan mahasiswa baru yang jalur Mandiri mandiri. Prof ya. Ya memang khusus jalur mandiri ini beda dengan jalur prestasi dan UTBK. Kalau mandiri ini memang lokal, perguruan tinggi ini betul-betul yang memanage. Tapi kalau yang jalur 2 Iya, Prof. tadi itu nasional, yang prestasi maupun yang UTBK itu nasional. Siap, Prof. Mengingat akan adanya prodi baru yaitu teknologi pengolahan hasil perkebunan dan program studi pariwisata, bagaimana Fakultas Teknik untuk bergerak di kurikulum yang mampu mengintegrasikan ilmu teknik dengan datangnya mahasiswa baru 2025, Prof. 2025 ini kita akan menerima mahasiswa baru dengan program studi baru itu otomotif. Otomotif, Prof. Pendidikan otomotif itu, PPTU itu, kemudian TPHP dan pariwisata. Hanya TPHP ini masuk Fakultas Ketahanan Pangan. Oh, siap, Jadi Prof. tidak masuk Fakultas Teknik. Diambil menjadi fakultas baru. Kita sudah punya fakultas baru yang tempatnya di Sutopo, depannya Husada Utama Hotel itu ya. Oh, iya, Prof. Nah, Siap, Prof. itu dijadikan kampus Fakultas Ketahanan Pangan. Itu Pak kampus 6. Oh, kampus Jadi 6, Prof. Ketintang ini Ketintang, kampus 1 UNESA, Lida Lida, kampus Lida. 2 UNESA, 3 itu Gedangan, Gedangan ya, Prof. Sidoarjo, 4 itu 4 itu Magetan ya, Prof. Magetan. Magetan, Prof. Terus Magetan itu 5 kayak. oh, Magetan yang 5 kelima, Prof. ya. 5, Sutopo ini 6. Kampus 7 itu kalau nggak salah IKN Kalimantan. Oh, yang direncanakan mau bangun di IKN juga itu, Prof, Iya, berarti. bukan rencana, Oh, udah, Prof, berarti. udah Siap, Prof. proses ini dalam eh, penyelesaian juga, tapi nggak tahu yang namanya fasilitas ini kan kita selalu update Siap, Prof. dan selalu kurang toh, harus FT aja kalau sebetulnya berbicara kelas, berbicara lab itu ya juga kurang, baik lahannya kurang maupun labnya juga atau kelasnya juga kurang. Baik, Prof. Mungkin untuk sekarang kan saya juga duduk di bangku mahasiswa yang akan menempuh jenjang berikutnya, bahwasannya di lingkup Fakultas Teknik khususnya di prodi saya yaitu Teknik Elektro, dengan adanya kurikulum OBE buat mengantisipasi bahwasannya akan adanya daring dan luring, untuk kemungkinan pendapat Prof menyikapi hal kita sebagai ataupun saya sama teman-teman saya yang buat menyikapi itu bagaimana, Prof? Ya, memang sekarang setelah berakhirnya eh, pandemi atau COVID kemarin, itu kita ada eh, budaya baru. Budaya Budaya baru baru, Prof. kita adalah model pembelajaran daring. Jadi karena memang dulu kita 2 tahun itu banyak daring, Iya, Prof. tapi ya kita tidak bisa melihat mana respon yang disukai masyarakat. Apakah anak-anak mahasiswa lebih suka daring atau offline? Iya, Prof. Biasanya itu kalau kita mau merubah mindset, move on-nya itu berat. Berat, Prof, ya. Budaya Susah. move on itu berat. Kecuali saat kita daring merasa nikmat, merasa enak, merasa nyaman, maka budaya kembali offline juga berat juga. Karena kita sudah kebiasaan daring itu merasa nyaman, maka kembali ke offline Oh, iya, Prof. itu juga kurang nyaman. Kenapa? Ada plus minusnya ya. Kalau daring itu meskipun tidak kos, ada di rumah, itu bisa kuliah. Tapi kalau offline harus di kelas. Kan gitu. Iya, Prof. Jadi dia masih ada benturan ruang dan waktu. Tapi kalau daring itu tidak terbentur. Maaf saja. Misalkan orang di kamar mandi aja bisa kuliah. Nah, itu kan. Iya, Prof. Itu yang fleksibelnya. Tapi semua itu pasti ada plus minus. Kalau ingin mencari mana respon masyarakat atau mahasiswa yang disukai, ya kita adakan penelitian, sebar angket mana yang disukai anak-anak. Nanti itu dijadikan model atau kebijakan berapa persen daring, berapa persen offline.
Nanti Tapi yang hasilnya. jelas kita di teknik ini tidak boleh ada praktikum daring. Itu sudah masuk akal. Nggak masuk Nanti akal, Prof, kita ya? jadi sastra nanti. Iya, Prof. Sastra Betul, Prof. sipil, sastra mesin. Iya, Prof. Itu nggak boleh. Harus offline, harus praktikum. Harus Itu praktikum. kalau Iya, Prof. mata kuliah praktikum. Nah, kalau teori-teori masih bisa itu, masih Masih bisa. mending ya, Prof, Masih untuk bisa online. ya, teori masih bisa. Misalkan teori elektrodinamika, jadi atau eh, ilmu mekanika tanah, ilmunya. Tapi kalau Iya, Prof. sudah praktikumnya harus di lapangan, harus di lab Langsung atau di terjun gitu, Prof, lapangan. ya? Iya, harus bawa alat pengukurnya itu keluar kampus atau di area mana tapi di luar lab, Siap, Prof. atau mungkin di lab ambil bahan di luar, kemudian alat-alat lab di dalam lab itu yang dipakai untuk mengukur. Siap, Jadi Prof. modelnya harus seperti itu, nggak bisa daring Nggak bisa itu. daring ya, Prof, ya? Ya kalau di teknik kendalanya di situ. Baik, Prof. Dari yang mungkin saya dapatkan, Prof Agus ketika menjadi mahasiswa itu sangat aktif dalam berorganisasi. Untuk kemungkinan bagi teman-teman yang berorganisasi khususnya di himpunan itu apa ya, Prof, buat motivasi khususnya anak himpunan ataupun BEM ataupun yang staf selanjutnya, Prof? Iya, memang saat saya studi jadi mahasiswa itu memang aktif, baik menjadi ketua hima, himpunan Ketua hima, mahasiswa Prof, ya? jurusan teknik sipil, kemudian menjadi anggota BEM di seksi penalaran, anggota BPM Badan Perwakilan Mahasiswa saat itu juga sampai anggota Senat Mahasiswa Institut. Waktu itu kita masih IKIP toh. Oh, masih IKIP Jadi Surabaya, Senat Prof. Mahasiswa Institut. Kalau sekarang kan Senat Mahasiswa Universitas. Siap, Prof. Nah, Senat Mahasiswa Institut di seksi penalaran juga. Banyak eh, yang saya dapat dari saya aktif menjadi pengurus itu, aktivis itu. Ya minimal kita jaringan luas. Jadi Relasi juga, pertemanan, Prof. relasi dengan teman-teman fakultas Siap, lain, Prof. misalkan FIKK, dulu EPOK, kemudian sosial, kemudian MIPA. Ini kita sampai sekarang pun kita masih jaringan itu masih Masih kuat, Prof, ya? masih Masih kuat. komunikasi juga ya, Prof? Iya, masih komunikasi. Baik teman-teman yang jadi guru, kepala sekolah, atau wirausaha dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman kita itu juga banyak dapat soft skill. Jadi salah satunya itu adalah pelatihan LKMM. Jadi Baik, Prof. LKMM TD, TM TM. itu kita dapat. Misalkan TD itu kita mengenal atau mengetahui apa organisasi itu. Ya, Prof. Ini penting sekali. Kenapa? Nanti hubungannya dengan kewirausahaan. Kemudian yang TM itu adalah bagaimana meningkatkan kinerja organisasi. Jadi saya berharap kalian kalau lulus itu punya usaha. Baik, Jadi menjadi entrepreneur, punya sebuah usaha. Ini sebuah organisasi, bentuk struktur organisasinya ada tim pemasaran, ada tim produksi dan lain-lain. Lah bagaimana cara meningkatkan produktivitas atau pendapatan? Ini sebetulnya bekalnya ada di TM. Jadi bukan sekedar kita mendapatkan ilmu leader, tapi kepemimpinan saja, tapi juga manajemen, kewirausahaan itu secara nggak langsung didapat. Apalagi ditambah lagi kita mendapatkan soft skill pelatihan kewirausahaan. Baik, Prof. Itu Siap, malah Prof. jiwa-jiwa kewirausahaan kita tumbuhkan. Karena semua mahasiswa lulusan teknik elektro, sipil, mesin tidak harus menjadi praktisi itu, praktisi, Prof. tapi juga boleh kewirausahaan. Bahkan saya merekomendasikan untuk menjadi agen-agen kewirausahaan. Oh, siap, Prof. Karena sebetulnya kita 40 tahun lebih itu sudah banyak melihat bahwa saudara kita Cina itu lebih makmur kehidupannya daripada masyarakat pribumi. Pertanyaannya kenapa kita nggak pernah bersaing dengan mereka? Iri untuk kebaikan, untuk kesejahteraan itu baik.
Kalau dia punya rumah di Intiland, Citraland, Araya, Pakuwon, Oh iya bro. kemudian mobilnya itu Fortune, Pajero, atau Alphard, Iya bro. kenapa kita nggak iri? Padahal kita itu secara akademik itu mampu dan pinter. Nah, akhirnya itu memang kesalahan dari mbah-mbah kita bahwa kalau tidak bekerja pakai seragam TNI, Polri, PNS itu belum dianggap nganggur kita. Kalau Belum membantu wah orang itu bro. tua di toko dia itu masih dianggap nganggur. Ini kesalahan besar doktrin orang tua kita. Iya bro. Harusnya kita itu sudah dari awal kecil seperti orang-orang Cina dituntut bantu bekerja sudah. Iya bro. Jiwa entrepreneur kita tumbuh dan kita menjadi pengusaha sehingga ada fortune kembar, satunya pribumi, satunya Cina. Ada rumah di Citraland kembar, satunya pribumi, satunya Cina. Sekarang didominasi Cina dan itu 40 tahun lebih. Siap bro. Harus kita kembangkan pelatihan-pelatihan soft skill entrepreneur kepada semua mahasiswa. Makanya kurikulum kewirausahaan ini wajib untuk semua jenjang. Mulai dari kalau bisa SD, kalau sekarang masih SMP, SMA itu dari SD sudah diajari karena orang Cina itu belajar entrepreneur itu dari dia kecil sudah nunggu toko, sudah bantu orang tua di Iya bro. toko. Iya bro. Sekarang bidang usahanya saja yang tinggal ngamati. Semua itu ada ilmunya termasuk SWOT. Dia mungkin punya SWOT otomatis dari analisis dia. Bidang usaha apa yang harus akan saya Kembangkan gitu bro. kembangkan. Iya bro. Kalau kita mikir-mikir, terutama kita terbentur dengan pemikiran yang salah. Saya harus punya modal. Padahal berwirausaha itu tidak harus sekarang ada modal. Karena modal itu sebetulnya bisa pinjam. Sekarang difasilitasi oleh bank. Semua bank itu memberikan pinjaman lunak, kredit untuk usaha. Itu yang diambil potensi itu. Manfaat tersebut bagi masyarakat cuma nggak diambil gitu bro, berarti ya nggak dimanfaatkan buat kalangan masyarakat. Gak dimanfaatkan karena kita itu sebetulnya nggak punya jiwa kewirausahaan. Siap bro. Nah itu yang perlu diracuni. Teman-teman mahasiswa, masyarakat kita itu harus dikembangkan jiwa kewirausahaan supaya kesejahteraannya meningkat. Iya bro. Lah kalau menjadi pegawai negeri, kalau TNI, Polri 20 tahun baru punya rumah. Bayangkan. Iya bro. Punya mobil 10 tahun baru bisa. Nah ini kalau orang Cina sebetulnya dia dapat omset 4 juta atau keuntungan 4 juta itu dalam sehari. Kalau dia punya toko mebeler kayak Informa atau AC Hardware itu. Iya bro. Itu sehari itu keuntungan dia itu bisa 4 sampai 6 juta. Tapi bro. kita itu gaji kita PNS 1 bulan. 1 bulan gajinya bro. Berarti selisih gap kita antara Cina dan saya itu 30 kali. Karena itu gaji saya 1 bulan, itu keuntungan dia 1 hari. Berarti kan gapnya 30 kali. Iya bro. Berarti gajinya Cina itu pendapatannya kalau di rata-rata, misalkan seperti ilustrasi yang saya sampaikan, 30 kali 5 juta katakan. Berapa itu 1 bulan dia pendapatannya? Sudah 1,5 M misalkan. Loh, jauh sekali, jauh Iya, karena bro. dia bisa beli Intiland, Araya, mobil Pajero itu dalam tempo 1 bulan kok. Loh kita itu 5 tahun baru bisa beli. Kenapa? Karena harus pinjem bank. Tanya itu teman-temanmu yang bapak ibunya pegawai negeri. Kalau nggak percaya, loh, bagaimana dengan Pak Agus? Pak Agus ini sudah kadung salah kontrak. Memang niat dari awal lulus dari IKIP Surabaya dulu ingin jadi guru SD. Siap bro. Saya itu memang jiwanya harus jadi guru, pernah jadi kontraktor, pernah jadi konsultan sesuai basic kompetensi saya teknik sipil. Tapi saya tidak menjiwai itu semua. Saya ngajar, saya nikmati dan saya syukuri. Dan itu sudah di luar ekspektasi karena dulu saya pinginnya jadi guru SMP.
terus diangkat jadi pegawai negeri guru SMK. SMK 1 Sumenep ya, Prof? Sumenep, satu Sumenep. Itu sudah saya nikmati sampai saya jadi wakil kepala sekolah di sana. Wah, Baru Prof. saya pulang ke Surabaya masuk jadi dosen. Adakah cerita sampai jenjang titik saat ini, Prof, menjadi wakil dekan satu fakultas teknik mungkin? Mm-mm. Dari SMK 1 Sumenep sampai di titik saat ini, apakah ada cerita jenjang semisal Prof menjadi kepala sekolah di SMK 1 Sumenep terus berikutnya di jenjang berikutnya gitu, Prof? Kalau saya itu kok mengalir tidak ada perencanaannya. Jadi saya dulu pinginnya perencanaannya itu dari guru SMP itu sudah cukup bersyukur. Begitu jadi guru SMK itu sudah di luar ekspektasi saya. Ya, Siap, Prof. jadi luar ekspektasi saya itu saya sudah sangat bersyukur. Tahu-tahu saya dituntut karena saya pingin dulu itu S1 itu masuk ITS, teknik sipil. Memang Siap, jujur Prof. aja. Cuma saya dari SMK, STM 1 Surabaya. Surabaya, Jadi Prof. karena STM saya itu berbekal mata pelajaran yang tidak ada biologinya. Waktu itu si Penmaru itu ada tes IPA-nya itu yang saya kalah pasti. Akhirnya saya masuk eh, ke ITS tapi IKIP teknik sipil. Iya, siap, Prof. Sepakat, Bukan Prof. institut tetangga sebelah ya. Nah, siap, Prof. Dan sana kan murni ya, kalau sini kan KW. Jadi itu karena saya lulusan STM, saya tahu diri, saya nggak mau bersaing dengan lulusan SMA, saya masuk IKIP teknik Teknik sipil. sipil, Prof, ya. Tapi S2-nya saya tetap ingin masuk ITS, sehingga saya mendaftar di ITS. Alhamdulillah saya diterima dengan beasiswa. Dan memang saya itu sekolah dari STM S1, S1, Prof. S2, S3 ini semuanya beasiswa. Wah, keren banget, Prof. Karena saya itu dari orang tua yang kondisi tidak mampu seperti kalian kebanyakan itu tidak mampu, tapi tekad saya sekolah sebetulnya tinggi, tapi saya punya prinsip kalau tidak dibiayai pemerintah beasiswa, saya nggak mau sekolah. Siap, Prof. Dan itu pasti nggak mau sekolah. Kalau saya nggak keterima di negeri dan tidak beasiswa, pasti saya nggak mau sekolah. Karena saya nggak punya dana. Oh, Saya siap. kan bukan orang yang memaksa orang tua. Siap, Prof. Bukan tipe anak yang memaksa orang tua untuk membiayai. Karena apa? Karena biaya, meskipun saya dapat beasiswa, itu pasti melebihi dari biaya studi. Biaya studi itu pasti lebih besar. Baik, Prof. Contohnya, kalau di S2 saya dapat beasiswa, SPP sudah dibayar pemerintah, kemudian setiap bulan dikasih transfer 2.700.000 kalau nggak salah. Itu uang sakunya, Prof, ya? Uang saku, uang buku, uang penelitian, itu kurang untuk biaya saya. Sama beasiswa S3 itu saya dibayarin 11,5 juta itu untuk UKT 1 semester. Tapi setiap bulannya saya dapat 4 juta dari Ya, Bro. beasiswa itu. Ya pasti kurang 4 juta. Karena saya suka waktu itu nulis dan publikasi di jurnal waktu Baik, Bro. S3. Jadi banyak-banyakin artikel jurnal gitu, Prof, ya waktu di S3. Ya, Prof, memang bagus ya. saya suka dan saya itu saking sukanya itu tidak terasa punya utang sampai 45 juta ke istri. Utang saya itu. Buat S3-nya, Prof, itu kan? Iya, Siap, Prof. untuk ngumpulin artikel jurnal nulis itu. Tapi saya nggak takut karena saya dapat penelitian PDD dari PDD, Jakarta itu 55 juta. Begitu cair, saya tombok itu kasih saya lunas tanggungan saya 45, saya masih ada uang 10. Siap, Prof. Persis tak pakai ujian terbuka atau disertasi akhir, ujian akhir itu Ya, Prof. pas. Nah, itu namanya rezeki, itu memang Allah mencukupi, Ya, bukan Prof. memberi Sepakat, lebih. Prof. Siap, Prof. Jadi sekali lagi saya merasa bahwa memang Allah itu hasbunallah wa ni'mal wakil, itu hanya memberi cukup. Ya, Prof. Mencukupi semua kebutuhan makhluknya, tapi cukup ya, tidak lebih. Dan itu harus kita rasakan. Makanya kita harus mensyukuri. Asal semuanya itu sudah cukup, ya sudah selesai. Ya, Prof. Apakah ada momen dari PPKMB kemarin mungkin, Prof, dari kesan dari Prof Agus dari PPKMB kemarin, dari pemberangkatan yang meninggalkan kesan bagi Prof, dan bagaimana hal itu berkontribusi pada kesuksesan program secara keseluruhan, Prof? PKKMB ya. Iya, Prof, tahun kemarin. PKKMB kemarin itu
sedikit menyisakan masalah ya. Jadi Iya, Bro. kita punya kurikulum yang sudah bagus yang harus kita transfer ke mahasiswa baru. Iya, Bro. Jadi rundown kegiatan itu udah bagus, tapi ada senior-senior tidak semua sih, tidak semua. Ada senior yang menarik mahasiswa ini untuk keluar dari rel rundown. Iya, Bro. Sehingga itu mengganggu jalannya transformasi pemahaman. Waktunya dia dapat tema ini, dia masih ditarik sama seniornya. Seniornya ya, Bro. Kalau mau, menurut saya, kalau mau mengadakan kegiatan sendiri itu saya suka, saya senang. Iya, Bro. Bahkan ada anggaran di Hima yang bisa digunakan. Cuma menurut saya jangan sampai mengintervensi rundown yang sudah baku, yang sudah bagus dari pusat. Iya, Bro. Jadi harus diselesaikan dulu sesuai rundown. Nanti kalau ada pembekalan tersendiri, ya gunakan anggarannya Hima untuk pembekalan, di mana materinya apa, itu tambah suka saya. Siap, Bro. Jadi ada rel batasan, itu yang harus kita taati. Baik, Bro. Mungkin itu dari apa yang disampaikan oleh Prof. Agus mengenai PPKMB tahun kemarin. Mungkin bisa dibuat evaluasi buat organisasi-organisasi di khususnya Fakultas Teknik, yaitu himpunan ataupun BEM dan seterusnya. Jadi mengenai MBKM, Prof, itu menurut pandangan Prof. Agus bagaimana, Prof, tentang adanya MBKM ini? Ya, kurikulum MBKM ini memang kebijakannya 40 SKS. Iya, Prof. Kalau itu diterapkan di khususnya Fakultas Teknik, itu akan membebani kurikulum keteknikan. Kurikulum keteknikan itu sudah ada rel pakem dari prodi. Iya, Jadi Prof. prodi itu di Lamtek itu ada asosiasinya. Baik asosiasi prodi maupun Lamtek itu sudah pakem ada. Sehingga basic science di dalam teknik murni itu harus kita pegang teguh. Iya, Nah, Prof. karena kita itu di kurum MBKM ini khususnya di UNESA dipaksakan 40 SKS, maka basic science-nya anak-anak di murni itu pasti kalah. Iya, Prof. Apalagi 40 SKS tidak fleksibel. Artinya tidak fleksibel, mata kuliahnya ini dipaksa berbasis activity, sehingga kita nggak bisa memasukkan mata kuliah basic science yang sekiranya bisa kontribusi gitu, Prof. diakui pengakuan. Nah, itu yang membuat misalkan kejadian di teknik sipil. Ya, Bro. Teknik sipil masih lebih dari 20 SKS kan. Kemarin masih. Itu ketahuan sama asesor sehingga itu dipunishment baik. Sehingga akreditasi kita susah-susah membuat borang, membangun mutu juga selama 2 tahun lebih. Ya, Bro. Itu hanya karena kurikulumnya kita tidak sesuai, dianggap tidak sesuai dengan keprodiannya, itu di punishment tidak bisa naik baik sekali. Padahal kita berharap semua akreditasi kita itu unggul. Seperti teknik mesin itu baru lolos Lamtek itu unggul. Memang kita belum pernah pengalaman dengan Lamtek ya. Ya, Bro. Baru kali itu. Nah, tapi ini kebetulan bersamaan antara teknik mesin dan teknik sipil. Teknik mesin ternyata muncul unggul, teknik sipil baik. Ini jomplang sekali. Ya memang kebetulan aja asesor ini kan berbeda karakter, berbeda kebijakan. Tapi menurut saya ternyata si teknik mesin itu mampu mensiasati kurikulum keprodiannya. Sementara si sipil masuk kebijakan MBKM. Itu yang akhirnya dipaksa punishment selama 2 bulan harus memperbaiki kurikulum dan memenuhi basic science. Ya, Bro. Nah,
Akhirnya saya berpikir kamu harus mengikuti LAMTEK. Akhirnya lah dirubah kurikulum MPKM, dikurangi sampai 20 SKS. Sehingga kita setor kepada LAMTEK. LAMTEK mengeluarkan akreditasi baik sekali. Itu pengalaman yang sangat berharga. Tidak boleh dipaksa kita itu. Karena kalau dipaksakan merugikan masyarakat. Iya, bro. Akreditasi kita jatuh, Reputasi. efeknya ke masyarakat dan ke lembaga loh itu. Ke lembaga. Baik, bro. Siap, bro. Ke lembaga. Jadi itu yang harus dicermati oleh teman-teman akademi kita. Iya, bro. Sekarang kan lagi panasnya berita tentang efisien anggaran, Prof. Menurut dari kita mahasiswa untuk menyikapi hal itu bagaimana, Prof? Ya, efisiensi anggaran itu saya setuju, suka aja. Kebijakan itu bagus. Sebetulnya kan sama dengan pola hidup kan. Siap, bro. Pola hidup saya itu misalkan terbiasa dengan maaf agak mewah ya. Iya, bro. Berlebihan nggak? Iya, Katakan teman-teman melihat. Kalau kita mau dipaksa efisiensi berarti kepada pola hidup yang sederhana. Ya itu kan bagus. Siap, bro. Bagi kita kan bagus. Saya sendiri merasa itu bagus, itu rem bagi kita supaya tidak terjerumus pada gaya hidup yang Iya, bro. berlebihan. Berlebihan, bro. Nah, kita itu merasa, menurut saya merasa berlebihan. Baik, bro. Nah, kecuali memang ada analisis mana kegiatan aktivitas yang memang betul-betul kurang. Efisiensi itu di bidang lain, tapi untuk mensubsidi bidang yang memang anggarannya kurang. Yang membutuhkan. Yang membutuhkan itu, yang kurang itu kita bantu. Siap, bro. Misalkan kalau di FT itu bahan praktikum, Iya, bro. upgrade atau update alat-alat lab, itu pasti itu kurang. Kenapa? Karena kita ngalami ASIIN. Saat asesor Jerman datang ke kita, melihat lab kita, sudah selesai. Pak Agus, saya itu orang sipil, kata asesor ASIIN. Dalam bahasa Inggris, saya itu orang sipil. Tahu alat-alat di sipil, peralatan lab. Tapi peralatan lab yang ada di sini sudah sangat ketinggalan. Zaman ya karena lama sudah nggak diupdate, bang, itu diupdate. alat zamannya saya mahasiswa. Siap, bro. Nah, itu jadi pertimbangan. Cuma peralatan lab ini mahal. Jadi di luar kemampuan prodi dan fakultas. Baik, bro. Nah, kalau ingin kualitasnya bagus ya memang harus di-upgrade. Supaya kita semua mahasiswa itu mampu mengoperasikan peralatan-peralatan yang memang sekarang lagi dipakai untuk pasar sudah. Buat dipakai dunia kerja nantinya ya, bro. Iya, karena gini, misalkan kita punya mobil nih untuk praktikum yang jurusan otomotif tuh. Iya, bro. Nah, mobilnya itu mobil bensin. Iya toh? Iya, bro. Sekarang ini sudah listrik misalkan. Loh, kalau kita nggak punya mobil listrik, nggak dioprek, nggak dipelajari, yuk nanti mekanik kita ya mobilnya masih mekanik lama, masih bahan bakar kan? Iya, bro. Nah, kalau kita sudah, akhirnya kita belikan itu 2 mobil listrik dan 6 mobil sepeda motor listrik juga. Nah, itu nanti dioprek karena kita mengusulkan program studi otomotif, pendidikan otomotif PVTO. Pendidikan vokasional teknik otomotif. Ini buka sekarang ini sudah. Oh, ini udah buka berarti, bro? Ya, buka. Insya Allah buka tahun ini, yang mandiri. Oh, untuk yang SNBP, SNBT berarti belum, bro, untuk yang otomotif? Belum. Baik, bro. Oke, mungkin dari sesi podcast hari ini dapat diambil kesimpulannya bahwasannya Fakultas Teknik yang mungkin akan menjadi wadah kalian buat berkembang khususnya mahasiswa baru, dan untuk pesan-pesan buat yang tadi PPKMB buat mengevaluasi tahun yang akan datang yaitu tahun 2025 buat mempersiapkan adik-adik kita 2025 mahasiswa baru. Terima kasih, Prof, untuk podcast hari ini. Sama-sama. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selebihnya hanya kelebihan hanya milik Allah.
Cukup dari saya dan terima kasih. Selamat sore, Prof. Selamat See sore. you next time di GTA Creator. See you.